Halo warga intelektual sekalian, menurut keyakinan saya, hidup ini tak seindah cocotnya motivator yang berjubah agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada oknum-oknum tertentu pemuka agama di Konoha mengatakan, negara kita itu adalah negara paling toleran di dunia. Kita tuh sangat toleran sama minoritas, sama umat Kristen, kita toleran sama umat agama lain juga toleran. Kita tuh toleran banget ya. Ya kita tuh toleransi sudah berlebihan ini ya, sudah sangat toleran banget. Tapi mereka nggak bicara by data, itu cuma opini pribadi gitu. Padahal pada faktanya menurut data ya, jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Menurut data dari World Survey, ternyata negara yang paling toleran di dunia ini justru negara yang tidak peduli dengan agama. Justru negara tidak paham agama, yaitu Kanada, Norwegia, negara-negara Skandinavia, Nordik, dan lain sebagainya. Itu kenyataan pahit yang harus kita telan mentah-mentah. Ya, bayangkan, justru negara yang tidak paham dengan agama, mereka lebih toleran. Ini kan ada semacam paradoks gitu. Paradoks dalam beragama. Jadi kalau ada pemuka agama atau oknum pemuka agama mengatakan, negara kita itu paling toleran di dunia, langsung tanya aja, mana datanya? Data ilmiahnya mana? Biasanya kalau pemuka agama digituin, mana data ilmiahnya, mereka akan ngamuk-ngamuk tuh. Biasanya seperti itu. Nggak semua, tapi disclaimer on ya. Karena musuh terbesar daripada pemuka agama itu adalah data ilmiah. Ya, mereka akan nyari alasan lagi gitu ya. Beralibi. Biasanya seperti itu. Di Konoha seperti itu. Pemuka agama di Konoha, oknum pemuka agama di Konoha itu mereka akan menggabung-gabungkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka akan memberikan perumpamaan seperti misalnya, angin kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kan lu percaya dengan angin kan? Ya, biasanya akan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang bikin otak keblinger gitu ya. Kalau tidak memahami sains, biasanya akan manut aja. Tapi pada faktanya, angin itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa diuji, bisa dirasakan. Sama seperti misalnya nih, ya ini ada tisu nih ya, saya tiup-tiup. Ini kan bisa diuji kan? Nah itu data empiris, bisa diuji gitu. Ilmiah seperti itu definisi ilmiah. Ya, bisa dibuktikan. Ya. Sementara kalau ada orang yang mengatakan ya Konoha itu adalah negara paling toleransi di seluruh dunia gitu ya. Kita sangat toleran sama minoritas. Mana datanya? Ya kan harus ada datanya. Data ilmiahnya mana? Tapi pemuka agama nggak terbiasa dengan pertanyaan seperti ini. Karena apa? Karena umatnya itu selalu manut-manut gitu ya. Manut apa yang dikatakan pemuka agama. Yes, 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 yes. Ya, ya, yain aja gitu ya. Nggak semua tapi disclaimer oleh. Tapi ya rata-rata seperti itu kok ya. Pemuka agama di Konoha itu bisa dikatakan mereka itu tidak ngajak umatnya berpikir kritis, tapi ngajak umatnya untuk didogma, didoktrin ya. Nggak ada pikiran yang mengajak untuk berpikir kritis, membebaskan mereka dari kebodohan, nggak ada, nggak ada. Mereka malah melestarikan, diduga ya, mereka melestarikan kebodohan itu sendiri. Itu hal yang tidak dipahami oleh pemuka agama di Konoha, oknum pemuka agama di Konoha. Itu sangat-sangat tidak bisa ditolerir sebenarnya. Tapi kan kita tidak pernah memahami itu. Kenapa? Karena kita sudah terdogma. Orang yang sangat terdogma itu sangat susah disembuhkan. Mereka bisa sembuh kalau mereka kepetok biasanya. Kepetok dengan fakta gitu ya. Mereka lihat sendiri, baru mereka biasanya akan berubah. Tapi kalau nggak kebentuk dengan fakta dan data, mereka nggak akan berubah-berubah kan. Susah untuk berubah ya. Kemudian ya selain itu, kalau saya perhatikan ya warga Konoha itu masih banyak yang meyakini bahwa Konoha itu adalah salah satu negara paling damai di dunia gitu. Padahal enggak. Kita bukan negara paling damai guys. Menurut data, negara yang paling damai di dunia itu adalah negara seperti Swedia, Finlandia gitu. Justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama gitu. Ya, artinya gini, kalau negara kita itu paling damai di dunia, maka tidak akan ada yang namanya kasus intoleransi, bubarin paksa, penggusuran rumah ibadah dan sebagainya. Itu salah satu alasan yang paling masuk akal. Ya, padahal nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan kita untuk menggeruduk di rumah ibadah orang lain. Gak ada tuh. Mana coba datanya? Saya mau naik sama yang tuh video nih. Apakah leluhur kita tuh ngajak kita membubarkan ibadah orang lain? Gak ada. Kagak ada. Dari dulu gak ada tuh. Belum ada kasus
membubarkan rumah ibadah orang lain. Nggak ada. Sejak tahun 2000 baru ada tuh ya. Sebelum tahun 2000 jarang banget. Apa yang terjadi tahun 2000? Yang terjadi tahun 2000 itu ada ideologi-ideologi yang bawa agama datang dari luar, ya. Dan mereka langsung masuk ke kampus-kampus, ya. Masuk ke kampus-kampus. Lalu apa? Lalu mereka, ya, mereka bawa agama dari situ tuh awalnya, ya. Sehingga terjadi yang namanya kasus-kasus intoleransi, ya, masuk ke kampus-kampus. Sekarang kita susah menyembuhkan. Jadi saya sekarang menyembuhkan, ya, orang-orang yang intoleran itu disembuhkan kembali. Udah susah karena sudah terlalu menyebar gitu ya. Ya susah disembuhkan, guys. Ya, tapi gini, apakah ada harapan? Yes, saya yakin masih ada harapan. Karena anak-anak muda gitu ya, walaupun anak muda nggak semuanya toleran. Kalau saya perhatikan anak muda zaman sekarang ini, kalau Anda jeli ada kasus intoleransi itu, pasti ada remaja, anak SMA yang ikut gitu ya. Biasanya kalau saya perhatikan. Ya, mereka tidak mengeksekusi, tapi biasanya mereka merame-ramein. Secara tidak langsung mereka sudah dididik gitu ya. Kalau Anda jeli gitu, kalau ada kasus pembubaran rumah ibadah gitu, persekusi, biasanya pasti ada remaja SMA gitu. Itu sebenarnya didikan tanpa kita sadari. Itu bibit-bibit orang yang intoleran gitu. Jadi Konoha itu tidak masuk negara paling toleran atau paling damai di dunia, enggak. Bayangkan ya, justru negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih toleran. Apakah agama itu justru mengajarkan kita intoleransi? Saya tidak akan menyimpulkan, ya. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Tapi gini, kalau ada misalnya ajaran agama mengatakan, agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, kalau lu nggak masuk ke agama gue, lu nggak bakalan masuk surga sebaik apapun di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini toleransi terhadap yang beda agama atau tidak? Nah, ini nih yang susah dijawab oleh pemuka agama. Kita mengatakan bahwa agama itu mengajarkan toleransi, tapi di satu sisi, ya, kita mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci. Kalau lu nggak masuk ke agama gue, ya sebaik apapun lu di dunia, lu tidak akan masuk surga. Ya lu dibalas di dunia, kebaikan lu tuh dibalas di dunia, nggak bakal dibalas di akhirat. Kecuali lu masuk ke agama gue. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ada ajaran yang mengatakan seperti ini, apakah ini bentuk daripada toleransi terhadap yang beda agama? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menyimpulkan ya. Boleh dong saya bertanya. Kenapa sih warga Konoha itu sedikit-sedikit ngamuk gitu? Katanya negara kita negara paling toleransi, negara kita paling damai katanya. Tapi tiba-tiba marah gitu. Saya naik seperti marah. Kan gak boleh gitu dong ya. Tenang gitu ya. Tenang, 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 tenang. Jangan langsung emosi. Tenang, tenang. Jangan langsung emosi. Jadi, apakah ini alasannya kenapa justru negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih toleransi? Bagaimana kalau misalnya negara-negara Norwegia, Finlandia itu doktrin dari kecil, agama lu yang paling benar, agama lu yang paling suci. Kalau nggak masuk ke agama lu, sebaik apapun di dunia ini tidak akan masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini akan toleransi atau tidak? Apakah orang-orang Norwegia, Finlandia akan toleransi atau tidak? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Saya cuma bertanya, boleh dong saya bertanya. Kenapa sih langsung kejang-kejang gitu, langsung kepanasan gitu? Biasa aja dong ya. Ya. Jadi saya tahu bahwa pendidikan agama itu dogma gitu. Artinya, kalau kita belajar agama itu kan tidak boleh mengkritisi ya. Padahal ya, untuk memajukan suatu bangsa itu kita butuh yang namanya cara berpikir kritis. Coba, ya saya mau nanya sama yang tuh video nih. Sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang tidak mengajarkan masyarakatnya berpikir kritis, tidak mengajarkan di sekolah berpikir kritis. Kagak ada. Rata-rata mengajarkan berpikir kritis. Nah, kalau suatu negara itu syarat majunya itu harus berpikir kritis, lalu kalau dalam agama kita itu diajarkan bahwa agama kita yang paling benar, cukup imani saja, gak usah banyak protes. Ya kalau agama kita yang paling benar, ya harus. Kalau agama kita yang paling sempurna, harus. Gak usah banyak protes. Nah, apakah ini mengajarkan orang untuk tidak berpikir kritis? Apakah dalam agama itu bisa ada evaluasi?
Kalau misalnya mengatakan, "Oh, bisa kok dalam agama evaluasi," lalu kenapa ada orang yang beda aliran ribut kotok-kotokan gitu? Kenapa ada orang yang berbeda pemahaman, beda mazhab, beda gereja, beda rumah ibadah, kotok-kotokan gitu, kenapa? Kenapa? Saya coba bertanya. Kalau agama itu mengajarkan evaluasi gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan besar, ya. Apakah ini alasannya kenapa negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, mereka jadi negara maju, mereka negara yang sangat berpikir kritis, karena mereka dari kecil tidak diajarkan bahwa agama lu yang paling sempurna, agama lu yang paling baik, agama lain sesat gitu ya. Jangan dikritisi, pokoknya lu ya punya agama yang paling sempurna gitu, didoktrin dari kecil. Apakah mereka akan berpikir kritis atau tidak? Kalau misalnya nih dalam agama kita itu ya ada pemuka agama atau oknum pemuka agama yang mengatakan bahwa cukup imani saja gitu ya. Ada seorang pemuka agama ya berkedok beragama mengatakan cukup imani saja, nggak usah banyak tanya. Ya, kalau saya mengatakan bahwa oh, kaum ini masuk neraka, oh, orang-orang Yahudi masuk neraka, ya udah cukup imani saja gitu ya. Kalau saya mengatakan orang-orang Farisi masuk neraka, ya udah imani saja, nggak usah banyak tanya gitu. Apakah ini ngajak orang untuk berpikir kritis atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkannya. Jadi ya jangan sedikit-sedikit marah gitu ya, sedikit-sedikit emosi gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya kayak keledai gitu ya. Orang yang tidak bisa berpikir kritis seperti itu ya, marah-marah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dengan kita tidak beragama jadi semakin toleran atau tidak? Enggak juga, bagaimana dengan Korea Utara? Korea Utara agama itu dilarang di sana gitu. Kemudian sebaiknya gimana? Menurut keyakinan saya, boleh-boleh aja beragama, nggak jadi masalah. Tapi jangan terlalu mabuk agama, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu euforia gitu. Mirip-mirip seperti Amerika. Amerika kan hampir 50-50 ya, 50-50. Ya. Jadi suatu negara itu yang bagus menurut saya pribadi itu 50-50. Ya, ada orang yang beragama, kemudian ada juga orang yang ateis, agnostik dan sebagainya. 50-50. Itu bukti bahwa Amerika itu sangat toleransi dengan yang beda pendapat. Mereka bisa hidup berdampingan dengan yang namanya orang yang beragama dan orang yang tidak beragama, seperti Amerika. Ya, rata-rata negara maju seperti itu, 50-50 ya. Ya, ada agnostik ateis 50%, ya, kemudian orang yang beragama 50%. Konoha gimana? 99% ya enggak, ya 99,9 sekian itu beragama atau bertuhan. Nggak boleh ada kritik. Itu tuh sempit banget ya. Jadi kalau kita bahas suatu hal seperti ini biasanya susah untuk dapat penonton biasanya. Saya yakin yang nonton video pasti cuma 102 orang atau 3 orang gitu. Tapi saya yakin ya, orang-orang yang nonton video ini suatu saat akan jadi pejabat, jadi pengambil kebijakan, dan mereka akan menjelaskan bahwa yang saya jelaskan ini ya bisa diterima gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan.